belajar kasih sayang sama ikan biar gak kena penyakit. Gimana nanti coba bibitnya ya, nyari bibit yang unggul, jangan nyari bibit yang biasa-biasa. Bibit unggul nanti ikannya bisa besar. Nanti ada Mas Hamim modelnya apa, tekniknya kayak gimana ya. Ada bibit unggul itu iwak angger-angger biasa, kecilan padahal angger-angger kena penyakit ya. Kadang tuh nyari bibit unggul tuh kalau enak nilai unggulnya ikan yang besar induknya. Kayak gurami itu kayak nyari jangan anak-anaknya yang dijual pindah-pindah, jangan. Dari petelur. Petelur biasanya itu dia sering membesarkan selama 1 bulan. Itu harus dia jual. Kalau petelur kan enak. Jadi ikannya nggak penyakitan kena jamur enggak. Kalau nila itu biasa beranak. Kenapa? Ikan nila nanti kalau kecil sudah beranak itu biasanya itu program airnya ya, cilik semana itu iso gede. Nah nanti Mas Amin bisa informasi ya, kadang iwak iso gede cara piye, makmi iso ngirit piye. Nah kita memang nyari informasi secara detail ya. Kenapa? Sebagai konsumsi kita, pembelajaran kita, UMKM kita kecil-kecilan. Nah Mas Amin nanti bisa mengutarakan program-programnya secara teknis, administrasi, dana manajemennya, keuangan gimana untuk pembibitan, untuk beri pakan, caranya yang irit untuk pakan gimana nanti ya, bisa diutarakan. Nanti mohon yang belum tahu bisa tanya jawab. Kenapa? Kita bebas ya, kita bebas informasi biar kita jelas ya. Kemarin memang ada yang daftar BUMDes ya dari Mayong, alhamdulillah bisa hadir ya. Niatnya kami perjuangan ya, seperjuangan ya. Kami ketua BPD Desalam memang sentralnya lele, tapi juga kami dulu pernah ikan koi ya. Ikan koi tapi yang bersertifikat, bukan ikan koi biasa-biasa ya. Soalnya impor saya ya. Ini budidaya ikan nila, memang saya masih gurami sama ikan nila. Monggo kita bareng-bareng ya. Demikian dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, STM Pembangunan Assalamualaikum 7 Semarang. Beliau sudah malang buana, awalnya dari kontraktor, kemudian sekarang suksesnya di bidang kuliner, makan. Dia sukses di Kampung Sawah, kemudian sambil mengisi waktunya juga mencoba untuk bertani baik itu pertanian maupun perikanan. Nah ini akhir-akhir ini beliaunya menggeluti di sistem biopok nila, dan itu juga ada bikin pupuk-pupuk organik juga ya. Nah nanti mungkin next time kita akan ada pelatihan itu tentang pertanian. Pokoknya kita belajar terus. Bapak Ibu sekalian ya, mari kita sambut narasumber kita, Mas Rifan Hamim. Monggo, pokoknya next karepmu buat apa loh yang kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Kampung Sawah, warung yang sudah cukup dikenal di Jawa Tengah. Kalau garis Pati kan terlalu sempit. Jawa Tengah, bahkan sering kami tertukar pelanggan, Pak. Karena Kampung Sawah ini juga ternyata ada di Temanggung. Nah kebetulan juga pernah terjadi di Temanggung itu ada desa Brangkulon, Sambung Brangkulon Pak. Nah itu di situ ada desa, terus order tak terima, DP sudah terima, ternyata salah tempat, Temanggung yang dituju. Kemarin juga sama, teman kita KDMP sudah DP sudah, ternyata DP ini masuk ke sana, pesennya di sini. Yaitu alhamdulillah, jadi dua-duanya sudah cukup terkenal. Itu ada beberapa cerita, karena memang Kampung Sawah ini menjadi
fenomenal ketika kita menjual keong. Jadi mudah-mudahan nanti semoga keong budidaya ini juga bisa dibudidayakan. Sampai sekarang saya belum bisa, karena kebutuhan kami untuk di Kampung Sawah sendiri paling tidak 1 ton dalam waktu 1 bulan. Per bulan itu 1 ton. Jadi ya itu mungkin nanti kita pikirkan juga, karena sejak Kampung Sawah berdiri saya masih memanfaatkan teman-teman atau tetangga-tetangga yang masih berusaha untuk mencari sambil ya berbagi, istilah seperti itu. Jangan kita kuasai semuanya. Mungkin aku perlu perkenalan orang deh. Oh iya, jenengku maupun kira. Jenenge Rifan Hamim. Dia kebetulan alhamdulillah lulusan STM Pembangunan, jurusan bangunan gedung. Jadi kami memang pertama di proyek adikarya sampai 298 Krismon terus tidak ada pekerjaan, akhirnya mengerjai istri, maksudnya rabi Pak. Jadi rabi bertekad, rabi ternyata doa istri dikabulkan. Kau nek wis rabi Pak, kau rasa ning-ning ya udah akhirnya di rumah dan tidak kemana-mana, menciptakan lapangan kerja sendiri. Supaya berusaha untuk mencari berjuang mencari kitab suci dan seperti itu. Jadi ya akhirnya ketemu dengan Rangka Atap Bajaringan, kembali ke proyek lagi, dan akhirnya juga ketemu dengan namanya Kampung Sawah Kuliner dari 2011 sampai sekarang. Alhamdulillah ini sudah tahun yang ke-15. Ya, alhamdulillah dari perjalanan-perjalanan kami juga akhirnya tadinya belum bergabung dengan kami Setumbang, keluarga alumni kami STM Pembangunan itu gara-gara adik saya juga di STM Pembangunan, Mas Safik itu juga sudah akhirnya saya dikenalkan, akhirnya kami bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara saya semuanya, walaupun pas ketika kita sekolah juga belum tentu ketemu karena ada beberapa angkatan yang sudah lulus atau masih ada di adik kelas. Yang Juli aja ini yang satu angkatan jarang ketemu, tidak pernah ketemu malah saya. Paling-paling nek dal-dalan. Begitu sekilas dari kami. Memang kemarin dalam pas waktu mantune di Nur Wahid kami ngobrol-ngobrol tentang wah ini bisa ini. Nah, dia ngobrol akhirnya dikemas seperti ini, dan terima kasih di Gus Dur sangat saking semangatnya. Ini tak, kalau saya lihat Pak di modul yang panjenengan tampi itu sama dengan modul yang saya terima ketika saya kemarin itu menambah pengetahuan lagi tentang bioblok ini di Sragen. Itu berapa modalnya? 1 orang 4 juta. Bisa. Itu sudah ada 1 orang. Bahkan saya sendiri, karena saya sendiri ke sana. Nah, kebetulan kemarin saya itu salah daftar. Akhirnya saya daftar itu untuk duo. Perkiraan saya 1 belajar untuk manajemen, 1 belajar untuk bioblok tersendiri dengan kombinasi dengan sistem ras dan aquaponik. Nanti pengembangannya saja. Sekarang kita fokus di bioblok. Akhirnya saya bayar berapa? Saya bayar 6 juta. Ini ya itu mau. Kadang perlu bawa sedikit ya. Aku gak ngomong karo bojoku nek 6 juta, aku ngomong 4 juta. Aja ngomong ini. Tapi akhirnya saya berangkat bertiga, kebetulan dikasih modul 2 dan kaos serta perlengkapan yang lain lengkap. Alhamdulillah, jadi istri tidak begitu kecewa. Karena memang tidak tahu, saya itu pengennya belajar sampai benar-benar bisa. Alhamdulillah, nanti di sini kita sifatnya nanti berbagi ilmu saja, tidak ada di sini itu senior dan junior. Wah ini karena saya lebih tahu duluan, istilahnya kan Mbak Tenang. Yang untuk di bioblok dan kebetulan saya juga menangani. Gitu ya, alhamdulillah ketika saya belajar semuanya itu baik pertanian, peternakan maupun di perikanan ini, justru waktu yang bisa saya tapi memang perlu pengamatan dan tetap diamati bagaimana kolam itu. Oke, tidak banyak yang saya sampaikan karena ini sebagai perangkat aja. Sekarang kita masuk ke
Jadi budidaya ikan nila sistem bioblok. Nah, ini tujuan pelatihan ini diadakan untuk nomor satu, untuk memahami konsep, memahami proses persiapan kolam, memahami proses pemeliharaan kolam, dan juga nanti kita akan menghitung analisis usaha. Nanti yang tertulis di dalam modul itu memang sangat terperinci, tapi nanti ada sistem praktisnya. Nanti kita yang praktis saja. Sambil itu nanti dipelajari. Next deh. Nah, iya dong. Aku dari gini. Terus terang saya ini, kumpul dengan teman-teman yang sangat luar biasa ini. Saya kan orangnya pure orang lapangan, sing tadinya hanya megang bor, megang ini, ngitungnya paling baut. Itu sekarang dihadapkan dengan dunia seperti ini. Harus ada menyampaikan materi, terus berhubungan dengan ini itu baru terpakai paling beberapa. Kalau di durasi 4 tahun ini paling 1 bulan baru terpakai. Jadi memang, dan ini memang dibelikan istri untuk saya bahkan apa itu notebook apa itu ya, yang agak kecil itu loh, iPad. iPad yang ada itu memang ada beberapa poin-poin nanti yang mungkin nanti kita bisa jelaskan ketika turun di lapangan. Jadi termasuk bagaimana kebutuhan aerasi itu sangat menjadi titik paling utama, karena untuk membentuk vlog itu sendiri, untuk membentuk mengurai dari kotoran menjadi pakan, juga untuk mengisi kadar oksigen di dalam air yang terlarut di dalam air itu yang dibuat untuk kehidupan sendiri. Menjadi next. Wah, ini asistenku Pak Mankas dulu rasa sembarangan. Prinsip kerja sistem bioblok ya, ini mengubah amonia beracun tadi. Aku tak sambil berdiri ini apa bilang. Nah, tapi menurut saya lebih mungkin dengan tak ya. Jadi mik diserah aku. Oke. Jadi mengubah amonia beracun dari kotoran ikan menjadi protein yang aman melalui bantuan bakteri ya. Nanti ada molase, ada IM4, ada segala macam, ada lactobacillus, ada segala macam yang untuk menumbuhkan bakteri. Tapi kita perlu tahu, nanti kita bisa jelaskan di sana itu ternyata ketika bakteri kita upkan dan ikan ini juga kalah sama bakterinya, akhirnya juga menjadi kurang bagus di ikan. Jadi antara bakteri ini wakil semua kan kurang. Nah itu juga akhirnya bakteri malah makan ikannya. Nah, takutnya timbul jamur. Tetap akan ada jamur, tapi harus dikendalikan. Sebelum ada jamur itu nanti ada tahapan-tahapan untuk di pas pembenihan. Nanti juga ada menjaga kestabilan air sehingga tidak perlu mengganti pergantian air secara besar-besaran. Nah ini memang nanti juga bisa diamati ketika kita turun di lapangan bahwa air ada yang 1 bulan baru saya kuras untuk 20 cm atau sepertiga atau cuma berapa persen, karena kapasitasnya itu satu kolam yang kita punya itu diameter 4, ketinggian air 80 cm, itu satu kolam itu 10 meter kubik. Paling kita kuras itu di 20 cm. 20 cm berarti 1/5 ya, Dik. Nah, sekitar 2 kubik yang kita kuras. Jadi itu pun tidak setiap hari. Kalau untuk ketika sudah vlognya sudah mulai terbentuk, justru malah jangan sampai kita kuras setiap hari. Jadi nanti membentuk vlog itu lagi juga butuh waktu. Jadi sehingga irit air kadang kita di 1 bulan sekali baru kita ini. Tapi memang harus melihat kondisi kondisi air yang ada di dalam kolam. Nanti ciri-ciri alamiahnya dan bagaimana cara kita mengamati itu insya Allah ada untuk praktisnya. Karena alhamdulillah di Kabupaten Kudus ini saya juga berguru dengan beliau namanya Mas Feris, itu yang sering menangani limbahnya Pura. Bu Sakaraya itu yang menangani beliau. Jadi IPAL-nya
ipalnya pura itu sebelum dikeluarkan ke saluran tempat masyarakat itu juga tetap membutuhkan penguraian. Jadi ketika berdasarkan dari situ malah beliau uji cobanya kan ikan. Ketika ikan ini hidup berarti air ini sudah sehat untuk dikeluarkan dari ipalnya, dari limbahnya itu. Makanya malah dia sekarang jadi menurut saya itu pionir dan memang guru besar kami di bioblog, karena apa yang ada di YouTube mungkin jenengan sudah bersani yang sangat ribetnya seperti itu hanya diberikan kepada kami itu wis mas ora usah ngono-ngono kuwi, nek aku cukup iki. Nah makanya kita dalam berbudidaya ini kan satu memang harus hobi, dua paling tidak nanti ada kemanfaatan. Syukur-syukur nanti bisa dikembangkan sebagai skala usaha. Nah, kalau skala usaha ini kan semua harus diperhitung, termasuk kebatan, termasuk bakteri-bakteri yang harus kita siapkan. Tapi dengan beliau itu, wis cukup siji tok, kata dasarnya pamolase selesai. Tapi kita memang harus setiap hari mengamati. Pas kita makan ini kan bisa diamati. Nah nanti di sana itu lebih gamblang, lebih enak. Paling penting jawabannya terus oh ngonoan. Itu sama ketika saya SD dulu. Jadi lebih simpel. Terus poin yang keempat, blok yang terbentuk menjadi sumber pakan alami yang gratis. Nah sekilas tadi sudah kami sampaikan. Terus kepadatan tebar ikan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kolam biasa, ya. Tapi nanti ada risiko. Ada beberapa risiko karena memang tabar padat ini juga membutuhkan, karena kehidupan itu butuh oksigen. Oksigen yang dilarutkan di dalam air itu juga butuh aerasi. Nah, ketika aerasi ini mati, di titik utamanya itu mati, ya kita harus siap-siap yang ada pakai genset. Syukur-syukur yang begitu jelek PLL mati atau pulsa habis langsung dieselnya itu generatornya itu langsung menyala. Nah, itu tidak ada masalah. Karena nanti saya ceritakan betapa pusingnya kemarin pas hari Jumat tanggal 10. Ternyata prediksi saya itu meleset. Akhirnya saya kehabisan pulsa. Ya lumayan, 1 kuintal lebih Pak, ikan saya mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita juga sudah punya kampung sawah dan itu tidak sampai busuk. Jadi dia memang dasar. Dipilih yang terbaik yang masih bisa dilayak jual. Akhirnya kita jual ke pasar juga dengan harga murah. Biasanya saya jual 30, sekarang ada 25. Bahkan kemarin di 22, wes piye bos 20, PN wis. Karena menyelamatkan ini hampir 1,5 kuintal itu kan ya lumayan Pak. Padahal rencana itu akhir bulan ini kami mengadakan bazar untuk penjualan ikan di KDEP Mas Dian. Jadi program kita biar kelihatan berjalan, KDEP berjalan, itu kita akan bazar itu. Nah syukur-syukur nanti juga bisa kok kegiatan-kegiatan kita ini dikolaborasikan, itu bisa. Selamat datang Pak Abi Kocok. Oke, kembali lagi ke kepadatan tebar ikan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan kolam biasanya. Ini memang nanti secara berjalan kita harus, dan insya Allah ketika kita sudah bertekad berniat memelihara walaupun skala hanya kecil tapi tetap harus ada kemanfaatan. Nah, karena dari kecil itu kita akan semangat menjadi besar itu karena pas ada hasilnya. Oh iya, nyatanya iso. Coba sih tambah kolam loro, tambah kolam telu, langsung sisa gue langsung berat gitu. Wonder. Next sih. Keunggulan sistem bioblok. Nah, ini kita keunggulannya, tapi udah ada kekurangannya. Lebih hemat air dan pakan karena itu tadi sisa pakan dan sisa dari kotoran sudah bisa diurai. Terus kepadatan ikan lebih banyak, hasil panen lebih besar. Itu yang harapan kami.
pertumbuhan ikan lebih cepat, ya, karena mungkin secara konvensional ini teman-teman kemarin juga bahwa ikan nila itu susah untuk besar ketika di kolam biasa. Itu memang karena karena aliran airnya juga kurang cukup. Kalau yang di kolam-kolam yang ditebar di teman-teman di sini ngaran ini cemplongan. Di cemplong itu alirannya kurang deras. Satu. Terus kedua juga ya karena alami itu ya sangat kuning ibaratnya gitu. Jadi mungkin kurang ditambahi protein pakan yang dari pabrikan itu juga bisa. Dan kecil-kecil karena apa? Dia susah tumbuh, dan ketika sudah baru berapa bulan, iwak itu lo nyari kok anaknya wakeh. Nah itu karena memang aerasi kurang. Jadi untuk bersenggolan dengan bercengkrama dengan temennya yang perempuan, ibarat laki perempuan ini, dia intent lebih lama. Kadang dikai kangkung malah tambah seneng, kayak memori daun pisang gitu, kayak wah akhirnya di situ mana. Jadi akhirnya malah tidak besar-besar. Terus pertumbuhan ikan lebih cepat, kualitas daging akan lebih baik karena dia diaerasi. Jadi kayak seolah-olah dia itu bergerak terus. Jadi dia gemoy. Dan punggungnya ini kalau di ikan di bioblok itu punggungnya lebih menonjol. Jadi buluk gitu loh, buluk gitu. Jadi tidak terus dia terlepek gitu tidak. Dan ikannya rodok cekak, tapi wis buntet pokoknya gemoy. Kayak aku lah. Aku apa yang ngomong ngono ya wah. Terus risiko penyakit lebih rendah karena air stabil ya. Memang karena kita itu memelihara ikan ini bukan hanya memelihara ikan, tapi justru yang terpenting itu memelihara airnya untuk kehidupan ikan tersendiri dan ikan itu tersebut. Jadi ketika kita sudah air kita aman, oksigen yang dibutuhkan sudah oke, istilahnya faktor lain ibaratnya bakteri yang di situ juga sudah terkondisikan, itu insya Allah dengan sendirinya kita bisa ikan itu tumbuh akan lebih cepat. The next episode. Nah ini mulai ke arah tahapan-tahapan. Nanti mungkin kalau penjelasan kami kurang jelas bisa dibaca di modul yang ada sambil di ini karena ini bisa kita langsung aja, mungkin ada pertanyaan. Oh jadi boleh, tidak apa-apa nanti. Nanti sambil berinteraksi sambil pertanyaan juga tidak apa-apa. Ya, tapi waktunya berada di. Biasa ada yang mungkin menyela untuk bertanya, silakan nih. Ya kita lanjut sambil menunggu. Harap-harap cemas saya ditarik kok ya apa ini. Tahapan untuk persiapan kolam. Yang pasti dengan sistem bioblok ini bukan hanya bersihkan wadah ini kan berarti kolam yang sudah ada. Jadi ketika kita harusnya tahapan awal itu persiapan kolam. Persiapan kolam itu karena bioblok ini sistemnya pakai bulat. Walaupun dengan bioblok itu tidak harus kolam bulat. Kolam kotak yang ada, yang jenengan persani, yang perso sampai saat ini itu pun bisa. Tapi memang harus ada perlakuan khusus di tiap pojoknya, Pak. Jadi pojoknya itu ditiruskan, jangan sampai siku 90 derajat. 90 ya? Iya, 90 derajat. Lali gitu. Wis rodok lali. Karena harus tidak bermain dengan siku-siku. Ini tidak ada bangunan orang di siku aku ngamuk. Karena itu kan kewajiban tukang. Jadi pojoknya itu biar gumpalan jadi ketika diaerasi itu dia terjadi perputaran. Jadi mboten mandek kene ketemu karo kene akhirnya numpuk di pinggir, akhirnya dia tidak terurai. Nah itu nanti bahaya ketika ada ikan yang kita senengane ngandung ya. Nah makan yang di dalam itu justru malah kotoran atau yang belum terurai, belum jadi kotoran yang sudah terurai itu malah yang dimakan, akhirnya terjadi
pecah empedu, kembung. Nah itu tanda-tandanya pecah empedu. Seperti apa nanti insya Allah ikan saya masih dalam karantina ini ada yang beberapa yang mati, yang kecil-kecil lalu lebaran 1 minggu yang lalu. Jadi nanti kita bisa belajar dari yang sudah mau dipanen, remaja, dan yang baru ditebar kemarin. Lengkap ini paketnya nanti. Berarti tambahan ya. Oke, terima kasih. Jadi nanti kita bisa jelaskan secara teknis di lapangan. Terus untuk isi airnya memang setinggi sekitar 60 sampai 80 cm, diendapkan 2 hari, biar apa namanya, kalau ini kolam baru itu biasanya ada perlakuan khusus, kalau sing dikumbah gowo apa jenenge digosok terpalnya itu pakai daun pepaya gitu wonten, ada juga yang dicacahan bok itu pun bisa, nanti kuras lagi. Banyak sekali ini. Terus untuk tambahan kapur dolomit dan untuk menaikkan dan menstabilkan air ini nanti ketika kita persiapkan kolam yang apa namanya yang sudah diisi air kembali itu, ini baru kita lakukan. Jadi masukkan bibit bakteri bioflok, gula, molase sebagai sumber makanan bakteri ini. Sistemnya ini kita bentuk bioflok dulu kalau yang ini. Tapi ada juga yang biofloknya belakangan. Karena apa? Kita juga butuh kotorannya ikan. Jadi kalau saya terbalik, ini metode yang biasanya dipakai. Jadi kita bentuk itu air matang dulu, ikan baru masuk. Kalau saya enggak, yang penting pH airnya mencukupi. Kita diamkan tetap di 2-3 hari, tapi diaerasi. Karena apa? Kandungan terlarut di dalam airnya itu biar siap. Jadi bukan kita tampung air, kita ikan baru aerasi, enggak. 2-3 hari sebelum itu kita sudah aerasi. Jadi air yang ada di dalam yang sudah kita siapkan itu sudah mengandung oksigen yang cukup optimal. Jadi ketika ikan masuk dari pengiriman bibit, ya ada namanya untuk adaptasi itu namanya aklimatisasi. Itu beberapa menit, 10-15 sampai dia itu benar-benar suhu yang ada di dalam ikan yang ada di dalam apa namanya tadi plastik, ya pengen pakai plastik itu stabil sama dengan air kolam yang ada dengan air kolam. Jadi ketika dia masuk itu tidak kaget. Nah, nek kaget kan biasanya stroke. Nah, kadang kan ada orang begitu habis bangun tidur mandi langsung guyur air, brek, nah ternyata jatuh di ikan juga sama walaupun dia itu hidupnya di air. Sama. Jadi ada kematian tinggi. Cek kualitas air, nyalakan aerator terus menerus. Nah ini memang harus itu, harus sampai ini menjadi blok dulu, terus cek air suhu yang kalau untuk kudus ini stabil, kecuali ada catatan, gawe pasar ke atas itu, pasar gawe ke atas pokoknya. Itu harus cek suhu karena memang terlalu dingin, ikan tidak bisa selimutan kan, tidak bakal mungkin Pak aku selimuti Pak, nggak mungkin. Masuk pakai air panas kan tidak mungkin juga. Jadi ada yang kemarin itu teman saya pas waktu di Sragen memaksakan karena dia pengen satu-satunya budidaya ikan yang ada di ketinggian. Jadi di daerah Wonosobo Pak, itu mau dipaksakan ikan. Dia terpaksa pakai apa? Pakai ini pemanas air, ben anget Pak. Dulu omah lo dengan orang pemanas, iwak itu. Tapi akhirnya jomblo tidak bisa, terlalu besar. Ya itu hanya kalau untuk memang dia apa namanya YouTuber mungkin ya bisa aja, tapi butuh follower kan. Kalau dipakai untuk budidaya ini konyol. Akhirnya memang tidak bisa memasak dengan alam. Makanya kita tidak perlu melawan yang punya alam. Terus amonia 0 sampai 0,5 mg, oksigen terlarut 4 mg, itu rata-rata di 5 kalau kita ini yang 5. Nah ini mungkin nanti ini tidak perlu sampai duet ya, karena saya peralatannya juga masih cukup mahal. Sampai saat ini saya belum untuk mengukur oksigen terlarut itu ya lumayan cukup sekitar di 3 juta sampai 7 juta alatnya itu. Tapi memang
itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya mudah-mudahan setelah kita pelatihan ini mungkin ada fasilitasi dari KASU untuk ini bisa dikembangkan untuk sebagai sarana untuk pelatihan dan segala macam. Nah, nanti kita bisa membeli itu. Jadi sampai saat ini saya belum ini. Yes, intinya ini yang penting ijek ono. Nah, nanti secara alami nanti saya jelaskan di sana. Next. Ada pertanyaan. Jadi Pak. Jadi sewaktu air bersih itu kita pastinya harus ada starter bakteri. Iya. Nah, di bakteri terus gula tadi. Iya. Apa itu bakterinya? Bakteri itu biasanya kita pakai ya EM4 Yang kuning. yang untuk perikanan ungu. Nah, yang ungu. Jadi EM4 yang ungu. Ya. Dosisnya gini. Dosisnya nanti per liter itu 1 meter kubik itu biasanya cuma 10 mili, Pak. Jadi karena kita enggak ini. Ketika kita tebar pakai dolomit atau ikan sudah masuk duluan, nanti itu juga akan menimbulkan bakteri tersendiri. Jadi kita tidak perlu memelihara bakteri dulu. Takutnya apa? Bakteri yang kita pelihara itu tidak seimbang dengan ikan yang kita tebar, walaupun kita sudah secara ukuran. Karena apa? Cuaca juga mempengaruhi kembang tumbuhnya bakteri. Jadi kalau di sistem yang saya pakai, jadi tetap ikan air masuk, kita aerasi sampai 2-3 hari, atau sambil nunggu lah, seminggu tidak apa-apa, sebulan juga. Nah itu sudah sebulan, listriknya jembrot. Nah, maksimal di seminggu sebelum. Nah itu nanti secara alami itu ada jentik-jentik nyamuk, jentik-jentik yang ada hidup di air itu pun sudah merupakan tanda-tanda kehidupan. Kadang ya kita tidak perlu mungkin ini secara kalau saya itu kan pengennya praktis dan mudah diterapkan. Nah ketika sudah ada jentik-jentik nyamuk itu, ikan sudah boleh mulai masuk. Nah ikan masuk, tetap kan aerasi. Nah kita baru besok, biasanya saya puasakan 2 hari. Walaupun dari pengambilan pengambilan bibit itu dia sudah dipuasakan, dalam perjalanan kan mereka tidak mabuk. Itu kita masuk, aklimatisasi selama dengan penyesuaian dengan air yang ada di kolam, terus kita bertebar. Nah itu pun kan juga kita puasakan selama 2 hari. Jadi kita tidak kasih langsung makan. Nah dia fungsinya apa? Makan jentik-jentik yang ada itu, biar stabil. Nah ketika dia buang feses di hari ketiga, maksimal di hari kelima biasanya itu sudah kita mulai tebarkan molase, karena dia sudah mulai buang feses. Nah feses itu harus diurai dengan molase itu. Kalau untuk tambahan bakteri ya itu sudah merupakan bakteri. Jadi kita EM4 kan harus beli. Nah kita proses terus tubuh. Mau nanti dia juga menimbulkan bakteri. Jadi opsional. Mungkin bisa ambil air yang kolam yang lama juga. Bisa ada apa-apa. Tapi prosentasenya jangan terlalu tinggi sih. Karena dia nanti juga lebih senang berproses dengan apa yang dia keluarkan sendiri. Kecuali sudah besar beda. Kalau masih kecil mending kita ikuti pakai yang dia punya, yang dia keluarkan, yaitu yang kita urai. Nah, jadi awet dewe, ya nun saya kalau kita ke belakang itu kan bau feses kita kan tidak ada masalah. Masa mau lari, tapi ketika kita masuk ke kamar mandi ada tinggalannya orang lain, pasti kita paling orang mengumpat duluan. Nah itu jangan sampai, kan tidak mungkin toh makanan sisanya dari orang lain aja kita tidak mau, apalagi jadi lebih asik kita proses pakai itu. Kecuali nanti pas proses sudah di 1,5 bulan sampai 2 bulan, ketika kita grading itu bisa kita kombinasikan asal perlakuan yang sama. Tapi jangan sampai air nila, karena saya kemarin kombinasi nila dan lele, air nila kita masukkan ke lele, wassalam, 1 kolam habis kemarin saya. Karena itu tadi akhirnya jadi pengalaman. Jadi pengalaman itu mahal. Karena kolam itu 2.500 ikan, isi 10 kan 2,5 kintal. Tidak goro-goro ini tadi ya nggak ngerti kan, kita pakai grading kolam kurang
isinya. Wah, isi banyu nila wae. Isi banyu nila. Sesuk dikabari. Foto. Mas, kok ngene iki? Lah iku piro teh aku. Ya ora kena setengah banget ya. Itu dan bangkainya masih ada di sana, nanti tak tunjukin kalau melihat bangkainya. Itu. Dah, itu kita kemarin itu juga tak otak ada ini perkorone apa lah sebenarnya. Nanti kita cerita di sana. Ini biar selesai dulu. Oke. Ini wadah budidaya kuda sudah kita bisa kolam semen kalau memang yang ada di rumah, siapa tahu dulu senang berbudidaya. Itu juga atau bak fiber itu terlalu mahal, biasanya terpal paling murah. Terus ukuran disesuaikan dengan kebutuhan, misal 2x3 atau 4x6. Ini kolamnya kotak karena memang bioblok itu tidak harus bulat, dan kolam bulat itu belum tentu bioblok, Pak. Karena orang-orang pandangannya itu karena bioblok ini kan hanya sistem untuk mengurai kotoran untuk menjadi pakan kita itu tadi. Jadi sing apa jenenge sing bunder, walaupun kolam lele kan banyak kan sekarang bunder, itu juga belum tentu bioblok kan, mereka kan pakai untuk ini. Kalau lele untuk bioblok untuk saat ini saya belum rekomendasikan karena masih bisa pakai koordinat dengan hanya kocor biasa, nanti tinggal diatur untuk itunya dan malah lebih sehat. Terus ukuran disesuaikan, pastikan tidak ada kebocoran dan wajarlah. Untuk peralatan, mesin aerator ini wajib untuk budidaya ikan sistem bioblok, wajib. Istilahnya fardu ain harus ada, karena ini memang bahkan ketika ada tapi tidak mumpuni ya akhirnya juga bisa bermasalah. Nanti kita banyak cerita di yang program KDKMP ini kan, satu kolam dengan kekuatan istilahnya kalau saya sebutnya LP 200 itu hanya mampu untuk menangani 200 kg ikan. Nah, monggo ini kita mau bermain di posisi panen ukur 3, ukur 4 atau ukur 5. Tinggal 200 itu dibagi 3 boleh, dibagi 4 boleh, dibagi 5. Dengan di kondisi waktu itu biasanya 4 sampai 4,5 bulan. Ini kita targetkan karena kemarin saya bisa mencapai kita kemarin yang dengan kondisi benih yang bagus. Nah, nanti kita dari awal kan seperti itu, benih yang bagus itu juga di 3 bulan 3 bulan itu sudah isi 4, Pak. Itu sudah 50%. Dari 1.500 ekor itu isi 4. Itu kan sudah cukup lumayan. Bahkan sebenarnya kami kan kalau di kampung sawah karena konsumnya isi 3 dan isi 4, itu kita tidak mungkin panen tak isi 4 semua. Akhirnya mau tak akhir Juli ini, tapi alhamdulillah kemarin nanti kita cerita di sana kita dapat musibah kemarin, Pak. 1,5 kintal hampir itu mati gara-gara ya tadi saya lupa ngisi token listrik, Pak. Dan lebih dari biasanya ikan akan mati itu dengan tebaran padat 500 ekor dalam kolam 4 meter itu maksimal 3 jam harus ditolong. Bahkan di 2,5 jam ini sudah mulai ngambang itu. Ini dulu megah-megah. Tapi nek 2,5 itu sudah mulai megah-megah, kok di situ titik kritis sampai 3 jam tidak tertolong, masalah. Jadi kemarin ternyata token listrik saya itu habis mungkin di jam, saya kesana itu jam 6, mungkin di jam 3, bahkan mungkin sebelum jam 3. Ya alhamdulillah lumayan, hampir 1,5 kintal kita mendasar, sungkem karo Gusti Allah. Selang udara dan batu aerasi. Nah, ini nanti juga ada beberapa tipe alat ukur pH meter. Itu biasa, kalau pH meter itu banyak yang dijual tuh pH meter air. Terus
amoniak tes, nah ini saya yang belum punya, sama termometer suhu yang kandungan oksigen yang terlarut, DO istilahnya. Jadi itu belum punya, tapi dengan nanti metode-metode yang dari awal nanti kita insya Allah pH air di Kabupaten Kudus normal, masih normal itu di sekitar kalau pH air itu kan di 6,5 sampai 7, kita bisa di 8 lebih, tidak apa-apa deh, lebih bahkan 8. Jadi kita kemarin dicek sama dari Dinas Kementerian Kelautan, itu kita di 7,6 dan itu masih aman, ternyata juga masih aman sampai sekarang. Terus garam kasar, garam krosok itu, kapur dolomit, gula molase ini untuk membentuk vlognya, untuk mengurai bakterinya. Next, penebaran benih. Ji, monggo Mas Bian. Ini kebetulan saya kan juga di Lo macem-macem, monggo. Panitia kalungan umpama menengan. Biasa. Kocone dhewe Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Kebetulan saya ini beli kolam ya. Diameternya 1,5 meter. Ya. Dengan ketinggian 90 cm. Nah, pertanyaan saya, untuk kapasitas kolam tersebut ini layaknya dikasih ikan nila, jumlahnya berapa? Ji. Itu yang pertama. Yang Ji. kedua, untuk peralatan aerator itu juga layaknya seperti apa? Ji. Apa cukup sederhana? Apa itu kolamnya kecil? Ji. Itu layaknya dikasih seperti apa? Siap. Terus untuk saat ini kami juga pernah sih budidaya nila, tapi itu seperti yang saya ceritakan, besarnya lama. Nah, kemungkinan saya hanya memprediksi kualitas bibitnya. Nah, untuk mencari bibit yang layak dan cepat panen itu seperti apa dan gimana harus kita mendapatkan. Untuk sementara 3 pertanyaan. Terima kasih. Ji, turun. Nah, ini kudu hitung-hitungan. Diameter 1,5. Diameter 1,5 itu berarti nanti kita kan di kepadatan per meter kubik itu kan di 70 sampai 80 ikan per meter kubik. Jadi di ketinggian 80 cm, jadi berapa itu isinya deh? 1,5 kali diameter lingkaran isi kubikasi 1,5 meter kubik. Nah, 1,5 kubik berarti kali 80 Pak. Kali 80 itu berarti 80 120 ya, dimaksimalkan di 150 ikan. Nah, dan karena menjaga nanti kematian itu kan estimasi sampai di nanti panen. Nah, jadi 1,5 berarti kan ikan 2, katakanlah di untuk faktor kehidupannya dari 150 itu umpama mati naik 10% berarti 15, 20% katakanlah 20%, karena kita upkan itu kan 130. Gaypol sampai panen itu 120. Nah, tinggal itu nanti dibagi. Itu bisa berapa kita? Kalau kita mau 120 isi 4 katakanlah, berarti kan 30 kilo. Nah, 30 kilo berarti jenengan nanti kita rekomendasikan untuk aerasinya itu yang 30 liter per meter kubik per menit, 30 liter per menit. Ada namanya kalau di merek Resun itu LP30. Nah, nanti juga kalau merek-merek yang lain yang penting dia bisa mengurai air di 30 liter per menitnya. Ada keterangan, pasti ada keterangannya.
Jadi kalau 1,5, kalau yang kita pakai ini kan LP 100 berarti 100 kilo. Kalau ini kan di berapa tadi? 40 kilo, 30 kilo karena isi 4. Nah itu 30 liter per menitnya. Itu sudah cukup. Nanti ada tipe-tipenya banyak. Jadi jenengan nanti bisa browsing, bisa apa? Yang 30 liter per menit. Tapi lebih bagus kita naikkan. Jangan kebutuhannya 30, benar kita butuh 30. Tapi paling tidak di-upkan di kalau nggak salah itu ada LP 60 paling kecil tuh yang resin itu LP 60. Saya lihatnya di situ karena daripada sama-sama hampir sama mengeluarkan ininya, mengeluarkan untuk biaya ini loh, biaya listriknya itu tidak beda jauh. Bahkan kalau kita hitung dengan apa namanya, ini sebenarnya saya harus upgrade. Kalau untuk menangani 24 kolam itu paling tidak kita butuh dana sekitar untuk mesinnya tok itu yang 60 jutaan itu mesin. Nah backup genset kan harus sama. Nah itu yang mengkhawatirkan backup gensetnya. Jadi ketika kita mesin besar kita tidak punya genset besar, itu juga akhirnya bermasalah. Jadi kita kalau kita dimaksimalkan ini butuh sekitar 100 jutaan. Tapi kita kan bukan skala itu. Ya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Karena ini memang sudah skala harus produksi. Bukan skala hobi atau skala hanya mengisi waktu. Nah, itu dah. Nanti kan kalau ini kan beda. Ini kita belajar dari step by stepnya. Nah, kemarin karena apa? Semakin kita upgrade untuk apa namanya kebutuhan eras ini, justru malah semakin murah kita bayar listriknya. Karena dari satu titik, kalau punya saya ini kan 24 kolam. 24 kolam kalau tak bikin LP 200 itu butuh 12. 12 itu 24 bagi 2 12 ya. 12 kali sekitar di sekarang sudah 4 jutaan. Nah, 4 juta kali 12 itu kan sudah lumayan. Berarti sekitar 48 juta. Gitu. Nah, tapi penyerapan listriknya ini terlalu banyak. Beda ketika kita kemarin sudah hitung-hitung. Jadi ada per bulan itu kita ada pengiriman sekitar 7 juta, 6 sampai 7 juta. Untuk kalau kita pakai air besar, karena dengan yang sekarang itu ada 6 titik mesin itu per bulan saya mengeluarkan untuk air ini istilahnya 100.000. 1 juta dibagi 1, 2, 3, 4 1 juta bagi 4 250 4 sih 6 sorry 6 ya sekitar 200 ribuan lah per 2 kolam. Untuk per 2 kolam ya, bukan 1 kolam karena itu mampunya 2 kolam. Jadi kalau 1 kolam kan hanya 100 ribu itu per bulan. Jadi selama 3 bulan atau 4 bulan itu sekitar 400 ribu gitu. Tapi kita bisa panen dari itu minimal itu di 100 kg kali 30 berarti kan 3 juta. 3 juta dengan pakan itu kalau saya amati sekarang itu 1:1. Jadi 1 kilo pakan 1 kilo ini. Jadi sekarang itu kalau untuk 1 kolam itu sekitar panen 100 kilo ya 100 kilogram pakan. Jadi kalau 12.000 ya tetap 1.200.000 tambah 400 itu tadi. Nah tapi hasilnya kan di 3 juta. Terus minimal ya kita bisa tarik dari situ sekitar 20 sampai 30% kalau kita bisa memaksimalkan di perawatan dan minimnya kematian. Jadi 1 kolam. Jadi kita masih ada sisa segitu. Jadi 3 juta ya sekitar masih gampang 500 lah ibaratnya. Itu 1 bulannya. 1 kolamnya sorry. Kalau kita kalikan dengan ini ya cukup banyak karena memang belum bisa dimaksimalkan karena ini. Karena saya memaksimalkan ditebar
bisa ditebar 1 meter itu 120 kalau kita sudah paham semuanya. Jadi ketika kita sudah pinter itu mau berapapun silakan, tapi dimaksimalkan pasti ada 120 per meter kubiknya. Jadi kita ambil di posisi pol paling rendah karena kita baru memulai, jangan sampai kita mulai besok wah malah kau ini sudah masuk ini, karena memang Biopok ini investasinya BEP itu bisa di sekitar ya maksimal LLE itu 2 tahun baru balik modal. Nah, nek mau coba-coba sedikit kan orang mikir kapan BEP ini wis gede iso nyerok ono wis seneng. Nah, itu BEP-nya ya seneng itu. Tapi untuk perhitungan skala usaha nanti tetap harus jadi perhitungan semuanya. Dan jadi kalau bisa kita, bahkan teman-teman yang sekarang itu sudah punya 200 kolam, bahkan 1 bulan itu panen lagi berapa puluh ton, itu 1,2 M gitu. Jadi ya alhamdulillah kami bergabung di kopi, komunitas kopi pengusaha ikan itu seluruh Indonesia, dan termasuk di dalamnya itu teman-teman yang ada di pendukung di aerasi, ada pendukung di obat-obatan, ada juga yang ada di terpal sarana dan prasarananya itu. Jadi kami sudah terkonek dengan sana. Seandainya nanti kok kami Tembang ini mau bikin perusahaan perikanan, ya monggo, ini menjadi sebuah peluang kalau memang nanti ada lahan yang perlu diagendakan. Jadi istilahnya kami juga berkomunikasi, bergabung dengan grup-grup teman-teman yang di skala nasional, bahkan mereka itu bisa mensponsori. Jadi kalau kita beli di online itu, kalau resun kemarin saya lihat di online dengan harga 48 juta itu sudah di online itu sudah 65 juta Pak, karena kami sudah berhubungan dengan namanya Pak dari Bumi Wirasta yang khusus untuk menangani aerasi, itu kebetulan bisa dapat harga grosir istilahnya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah, dan itu pun tidak serta-merta kami mendapatkan channel itu. Ya kembali lagi karena salah daftar itu tadi, akhirnya ya itulah keuntungan lebihnya di situ. Jadi bukan hanya di aku salah, ini rugi, pasti ada keuntungan lebih di sawah. Jadi ada hikmahnya. Terus apalagi tadi? Jadi 1,5 meter isi 80 cm aja itu sudah terlalu maksimal untuk ininya, karena tinggal 10 cm. Itu 1,5 berarti isinya 120 bisa dimaksimalkan. Tapi ketika sudah gede, nah iso dipindah, digeser dibagi 2 aja. Persiapan 1 kolam lagi. Karena biar ini ternyata memang beda, pergerakan dia terlalu berdesakan, dia rodok longgar, dia napasnya rodok lego, yo kenyamanan itu pun membuat aku harus difasilitasi kayak gitu, maksud aku rak gede-gede izin karo sing makan gitu. Karena ya kadang sering saya gitu, yo namanya ikan itu kan interaksi dengan ikan, kehidupan dengan makhluk hidup yang lain, kadang yang gitu sebelum makan ya tak anyway dia kadang seperti itu. Jadi awet itu yang demi mil. Karena pernah pas aku tahap awal nanti tak jelaskan di sana. Iya aku tuh mati pakai pol. Ya terus aku sesuk ning Rembang. Aku rasa aku mati kuwi. Nek kowe arep mati ora kabeh. Malah gak ono saya mati, Pak. Sampai tak gini saya jiwa ngene iki. Di tahap awal. Terus apalagi Mas Bian? Untuk bibit, nah ini peluang sih, peluang. Karena apa? Tidak budidaya itu harus besar, tapi kita menyiapkan bibit dengan kolam yang kecil pun jadi jual. Ketika kita sudah menyiapkan bibit-bibit yang pakai metode pemeliharaan pakai bioflok, itu awet dhewe umpama kulaan itu cuman regone 320
ini 1 bulan wis settle itu jadi 1.000 perak satunya. Itu pun tidak harus kolam sebesar itu, karena kepadatannya kan itu kan sampai besar. Mungkin kalau untuk 100 diameter 1 meter itu 1,5, kalau 4 saya isi 1.000, bahkan kemarin tak isi itu 4.000. Nah itu pun bisa diisi 1.500, tapi settle, tapi sampai pol sebesar ini sudah 1.000 rupiah. Ketika itu sudah wis settle di pembibitan, justru malah itu yang jadi banyak cuannya. Jadi tidak semua harus ikut panen. Nah kebutuhan saya juga sama. Saya juga butuh penyedia bibit yang baik. Nah sementara ini memang dari Pak Beres dari Tanjung Rejo itu bibitnya bagus. Nah itu juga sama. Ketika jenenge wong ST bangunan kan tidak cukup puas dengan harus tuku ngono. Dak klise. ST bangunan itu klise. Cara wong kali iki mau diakali asline kan ngono. Nah, akhirnya saya cari informasi. Oh, Mas Baris ternyata belinya di sini. Oh ya, oke. Berarti hanya memelihara cukup 2 minggu sampai 1 bulan. Itu pun sudah bisa dijadikan perkalian. Kalau 320 rupiah, paling-paling awet di rumah itu paling sijine tadi 500. Nek 500 itu hanya sebulan. Nek iwak bibit 1.000, berarti kan untuk 500.000, iku nek 1.000. Nah nanti kan bertahap, jangan-jangan langsung, wes aku pengen penghasilan 5 juta, aku duit di 10 kolam. Wah, nek boten boten siap mental yang bener, akhirnya kelengar wah. Itu. Jadi karena memang ya itulah ya kadang nek tidak berurusan dengan makhluk hidup ya tidak apa-apa, mungkin tinggal perkalian umpama kula anosi lah iki mau muda sesuk apa jenenge medhun, sesuk mungkin tak tunggu mundane ya orang ngurmati, orang cuma kan kita mengendapkan. Tapi nek untuk ini kan harus jalurnya. Nah nanti kalau memang ada yang benar-benar tidak mau budidaya yang pembesaran, ya penyedia bibit itu bisa. Bahkan bibit untuk kebutuhan nila bioblok itu sangat-sangat kurang. Kadang, nah itulah. Ketika saya pesen 1.000 aman, pesen 2.000 bagus, pesen 3.000 ini sudah mulai beliau. Ini mulai. Jadi untuk mempertahankan bibit itu makanya kita juga kenapa? Begitu orang sudah terkenal, saya baru di 1.000, 2.000 terus 3.000 Pak. Yang lain yang punya lebih banyak dari kolam dari saya kan bisa 5.000, 10.000. Nah, dia menyediakan bibit kan harus puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Nah, kepotale ini mau bisa mengetahui bibit itu unggul atau tidak gimana? Kalau misalnya kita mau beli nih, itu kita harus tahu itu bibitnya benar-benar unggul atau? Ya, oke. Langsung ada lagi, apa cukup itu? Sebenarnya ada, cuma mungkin mau tentang itu pengelolaan air. Kemarin kan Mas Budi juga biasanya pengelolaan air. Iya, betul. Jadi gini, untuk bibit yang unggul, nah jadi kadang kan kita ketahui unggul dan tidaknya, dan itu butuh perawatan khusus dan tidak, itu kan ketika kita sudah mulai berbudidaya. Nah ternyata Yunus Sewu, kita tidak menyalahkan pemerintah, karena pemerintah ini kan melayani seluruh Indonesia. Bahkan kemarin di Jawa Tengah dan DIY itu untuk tematik ini ada 130 desa yang menerima, dan masing-masing itu kebutuhannya itu 16.000 bibit. Nah itu bisa kalikan sendiri untuk nilainya segitu banyak. Akhirnya ini juga ada pembudidaya, tapi dia di tambak. Ada kan sering ada di YouTube itu, memang dari situ, dan itu juga sudah terpercaya. Cuman dari kolam tanah ke metode bioblok ini butuh transit gitu.
Jadi ketika mereka itu terkena sinar matahari langsung, terus makan apa jenenge yang ndok-ndone alam itu kan termasuk di alam kan. Itu juga berbeda ketika masuk ke bioblok. Nah kemarin itu alhamdulillah karena mungkin kita masih belajar. Jadi dari 16.000 itu 30% hilang. Maksudnya mati sampai bikin saya stres. Nah itu juga itu sebenarnya sudah pembibitan yang sudah unggul. Nah kami di komunitas ikan bioblok ini, nah kita sudah punya titik-titik di mana yang sudah direkomendasikan dari teman-teman seluruh Indonesia ini tadi. Jadi biar agak kejauhan, masuk dari sana ngambil dari Kudus, mau Magelang Kudus masih deket. Yang penting cara pengangkutannya. Nah di Kudus ini baru Mas Feris yang Tandirejo yang mengembangkan itu pun bukan budidaya dari telur, dia hanya memindahkan dan merawat dari larva itu ukurannya ya sebesar apa ya, terus pokoknya sak biting paling. Nah itu dipelihara, tapi itu memang dari BBI, Balai Benih Ikan. Jadi ketika dia ditelurkan kan puluhan ribu, nah kita ambil 10.000. Nah, 10.000 itu saat ini harganya cukup murah, cuma 700.000 kalau tidak ada kenaikan. Nah, memelihara itu sampai ini butuh 2-3 bulan, tapi memang pakannya wirid. Kita hanya listrik dan mengendalikan air. Nah, ketika sudah 3 bulan itu, paling-paling baru segini atau ada yang segini. Nah, segini pun nanti masih di-grading, Pak. Di-grading ini ya. Jadi ikan-ikan yang sudah besar dalam waktu umur kelahiran sama, aktenya podo, tapi pertumbuhannya berbeda kan ada. Nah itu nanti di grade pertama. Lah itu nek pemainnya benar-benar tanggung jawab dengan bibit, paling-paling 50-60% lah. 40% itu di grade kedua. Yang grade ketiga ini tidak boleh dijual. Dipakai ya boleh dijual tapi dikasih tepung jadikan crispy Pak. Karena memang itu tadi untuk menjaga kualitas bibit. Syukur-syukur kita bisa di grade yang pertama. Makanya pengembangan budidaya ikan ini bisa diambil dari jalur manapun. Yang penting itu bisa menjadi cuan. Jadi kalau kita kadang kan untuk bibit lele wis digrading, kali lele kundet Pak, 3 bulan cek semini. Jelas, ini bibit murah, diskon campur. Ya sing iki yo sampai 3 bulan meneh, 6 bulan wis sakmene, paling sakmene. Kan gitu kan ada. Nah, akhirnya kita catat kayak nakal, kayak nah, tapi insya Allah dari komunitas kita yang ada ini bisa lebih dipertanggungjawabkan. Jadi insya Allah saya juga bersyukur di dalam komunitas tersebut. Jadi kita itu enggak tertipu di awal karena waktu, biaya dan segala macamnya itu taruhkan. Ketika 3 bulan juga di segini itu juga ada. Bahkan kemarin yang kita sudah hampir 7 bulan, segini juga masih ada tertinggal di dalam kolam. Itu bukan anakan, memang ada yang segini. Itu yang ukuran dari ketika program kemarin, program dari pemerintah. Cukup Mas? Ji. Pemeliharaan, nih pemberian pakan, beri pakan pelet sesuai dengan ukuran mulut ikan 2-3 kali sehari. Kalau saya maksimal pagi dan sore, karena saya ada mungkin siang kasih pakan. Karena ya memang saya atur begitu. Beri secukupnya sampai habis dalam 10-15 menit. Nah, jadi kalau kita kita cuma kolam 1, ya paling ditunggu dulu. Kok ditinggal aja balik meneh. Kok kita aja menantang pengen dikasih makan, kasih sedikit aja. Jangan kalau nila tidak sama dengan lele. Nila itu selesai makan, itu selesai Pak, dia kenyang, ditinggalkan. Nah, walaupun dia masih mengapung, nah itu yang jadi bahaya. Jadi kan boros pakan, itu nanti jadi amonia dan membuat air itu semakin keruh. Nah itu butuh lebih. Makanya
Aku sangger samene wis pas ya. Oke. Karena ada blok sebagai pakan tambahan menggunakan pelet biasanya dihemat 20-30, maka dikurangi. Nah, gitu. Nah, tapi ketika pakan itu kurang pun sama dengan bahayanya. Kenapa? Dia akan makan amoniaknya. Jadi jangan sampai ya, makanya terukur. Nanti ada rumus yang ada di sana. Pak Di, next piye iki? Enter. Tenang ta ora? Sangger panah muda. Panah. Alah buah. Panah. Jane we. Loh, saya dulu pernah Pak. Jadi saya belajar 3D wong bangunan gedung. Belajar 3D di kalau nggak salah Atelier 26 atau 46 ya. Atelier 46. Itu tempat konsultan yang bangun dari kolam nomor 14 mungkin. Ini gelasnya yang nomor 14 untuk kayak laboratnya itu. Nah, itu bahkan dia sudah disederhanakan lagi. Kalau kita kan setiap 1 liter air di kondisi itu cukup di 100 mili. 100 mili terus diteliti pH-nya, diteliti kadar oksigennya, itu sampai segitu. Dan itu tiap hari. Memang ABK-nya ini juga cukup lumayan. Gajinya kurumati ya 1, 2, 3. Ya sekitar 40. Tidak ada 40 malah. Untuk sekitar ya hampir sama dengan saya, 30-an orang. Itu gajinya memang lumayan di 4,5 juta kalau tidak salah. Tapi dia tiap hari Pak mantau. Memang ditugaskan untuk itu. Bosen pokoknya itu. 24 jam. Dan dia sebagai penunggu 24 jam. 24 jam deh. Begitu luar biasanya karena berarti kan beliau ini menggaji satu orang segitu itu karena memang kan pasti disesuaikan dengan pemasukan. Jadi dia juga sudah mulai menyiapkan pembibitan, kolam yang sudah ada yang untuk panen pembesaran juga ada. Jadi dan bahkan untuk gabungan dari bioblok, sistem ras dan aquaponik. Jadi dia ada panen 3 kolam, 3 jenis dan 3 metode ini. Kalau untuk aquaponik kan dipakainya lele ya, pakai lele terus dikasih ke tanaman ininya. Jadi sisa terakhir itu kasih ke tanaman kita. Jadi sayuran-sayuran hijau itu dia sudah mulai panen. Bahkan sekarang menginjak ke padi. Tapi itu nanti jauh, itu impian yang saya impikan, tapi itu aja masih lama, terlalu besar ininya. Kita vlog ini selesai dan bisa jadi jadi cuan pun, terus alhamdulillah. Untuk pemantauan kita tadi pH dan amonia, jaga kebersihan sekitar kolam ya, ini wajar lah. Kalau kita kotoran-kotoran yang disaponi, next day, wes panen, wah paling seneng panen. Mas Habib, Mas Habib, tadi tentang pengelolaan air. Tadi disebutkan kan nggak usah sering ganti air. Betul. Tapi kondisi kapan kita harus nguras kolam? Misalnya apakah harus mati semua, waktu ikannya mati semua harus kuras, atau mati sebagian atau habis panen gitu. Untuk pemilihan kolam, nah ini nanti ada tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Jadi ketika biasa nih kalau sudah air itu sudah kondisinya sudah kurang bagus kan bukan menurut saya. Kalau es teh mawon, nah es teh itu kan seger deh. Tapi kalau es teh tanpa es itu tidak jadi seger. Jadinya apa? Eger. Intermezzo saja. Jadi kondisi itu ketika yang merasakan itu kan ikan sendiri. Nah, dia itu kalau kondisinya kurang bagus, itu mesti do omah ibaratnya wis ora apa-apa. Pak Boy sorang jono yo. Nah, melanjut gimana? Pegah mangan, pengen jajan. Nah, tanda-tandanya termasuk sisa makan yang ada di atas itu tidak seperti biasanya atau sering masih tersisa. Nah, itu tanda-tanda alamnya.
hitung, tadi kan ada perhitungannya bobot ikan empling lah ibaratnya dari 500 ikan yang 50 gram atau 35, ya kita ambil tengah-tengahnya. Nah itu bisa jadi dia sudah malas makan. Jadi kadang juga ada butiran-butiran feses itu tidak terurai, itu tanda-tanda awal. Nah itu sudah mulai harus tiap pagi dibersihkan, jangan sampai itu menambah blok. Nah, jadi tadi memang saya biarkan ada beberapa kolam dan bahkan semuanya saya biarkan. Orang tak kasih, orang tak cimplungi sini-sini gitu. Enggak. Kenapa? Ya nanti kan kita mau ke sana. Lah nanti tak kono mah bersih. Lah kolam bersih ini jangan. Justru malah kotor itu nanti kita cara membersihkannya untuk menjaga, itu menjadi pembelajaran tersendiri. Prakteknya langsung gitu. Dan kan sudah mulai pegah makan, sisa makan masih banyak. Nah itu perlu kita biasanya kok di posisi karena apa ya tadi, karena kita tambahin makan lah. Kadang ada teman kita yang iseng, wah aku kok diparani tak makannya. Nah itu kan harusnya sudah mengurangi pakan kita nanti yang di sore hari. Nah kita kan bersihnya sama, apalagi kolam saya terbuka, setiap orang bisa ke sana. Itu pernah tak kasih makan 2 kali, jadi sudah dikasih makan, tak kasih makan Pak. Ngapa kabeh ngene? Pakan. Tak suwe roe kabeh. Ya sama seperti berarti iki mesti dipakani. Nah, bocahku tak mau. Biasanya lele saya oke silakan. Tapi yang dilajo. Ini urusanku ya. Jadi saya sampai saat ini masih belum bisa melepaskan untuk pakan, kecuali saya pergi jauh. Sehari 2 hari sudah saya siapkan. Oh berarti ini sekian, jadi tak suruh naker sekian gram, kangenan grami terus agak dari gelas aqua itu sekian, yang penting jangan sampai berlebih. Nah, sudah saya antisipasi seperti itu. Ketika saya 2 hari pergi ke Saragen kemarin, itu pun gitu. Nah, jadi kalau tidak seperti itu paling saya hanya 1 hari ditangani, 1 hari puasa. Karena ikan itu akan lebih bisa bertahan ketika dia lapar. Dia terlalu banyak makan pun di Bromo ini mabukan, jadi sering pingsan atau mabuk itu sama. Jadi kalau untuk itu nanti tanda-tandanya ada di ya pasti warnanya terlalu pekat, itu jelas. Karena kita tambah molase, tambah pakan itu kan warnanya agak kecoklatan. Terus nek bau sih selama ini saya jarang sampai kelihatan bau, itu jarang, karena itu tadi cuma hanya bloknya terlalu tinggi. Nah kita nanti ada diukur. Nah nanti ada ini standarisasi. Biasanya kita main di posisi mana, di 40 atau di 20 sampai 40. Nah itu aman. Lebih dari 40 harus dikuras. Nah itu ada seperti itu. Alat-alatnya nanti sederhana, tak bikin praktisnya aja nanti. Jadi terkesannya ini berurak terlalu wahel banget gitu. Walaupun kemarin kita di KKP dari Dinas Kelautan dan Perikanan di Banyuwangi itu, kita 6 hari di sana itu ya sampai bagaimana persiapan awal ini ya memang detail, tapi begitu kita didetailkan di sana malah bingung. Jadi pulang yo, karena apa? Situasi yang di sini tidak sama dengan yang di sana. Nah, tetes tebu Pak, tetes tebu yang hitam itu loh Pak, terlalu mahal nanti. Monggo boleh gula yang dicairkan tidak apa-apa, tapi kalau dengan menangani seperti itu paling murah tetes tebu itu 1 liter kan cuma sekitar ya 10.000 lah paling mahal mungkin. Kalau yang di botol sekarang di 1,5 liter itu kan ada jual yang 10 sampai 15.000. Nah tapi dengan kalau kita mengikuti aturannya kelautan, dinas kelautan, setiap hari itu butuh sekitar 1 liter Pak per kolam. 2 hari sekali itu per kolam karena publikasi. Kalau dengan sistemnya yang pembudidaya yang sampai saat ini saya ikuti itu mirip Pak, 1 liter dikasih
dengan 15 liter air, 1 liter itu 1 liter molase 15 liter air, dan kebutuhan per kolam itu rata-rata 2 liter itu per 2 hari sekali. Tapi sudah air yang sudah campuran. Kalau dari KKP jenengan terlalu banyak teorinya. Jadi kan kita yang sudah kita lakukan dan hasilnya juga tidak berbeda jauh. Jadi makanya kita di sini tuh butuh praktisnya saja, karena kita itu ya pelaku. Jadi pengen ini kudune tuku probiotik, kudune tuku lactobacillus. Enggak, ternyata itu nanti tercipta sendiri dari kotoran yang dihasilkan ikan itu tadi. Tinggal kita ngasih molase. Nah itu pun bukan orang ecek-ecek, Pak. Mas Feris ini sing nangani limbah di Pekalongan, pabrik tekstil, terus Surabaya. Ini saya juga ketemu beliau itu kadang yo angel. Mas nanti saya omah dulu Surabaya. Nah, karena dia memang khusus menangani limbah. Gitu. Jadi kebetulan di Kudus ini ada orang yang sangat luar biasa. Bahkan beliau itu juga di YouTube-nya ada di YouTube. Itu juga diserang sama teman-teman yang ini, karena apa? Mereka mempromosikan, Pak. Beda di YouTuber atau pembijaya, tapi kamu nanti support apa untuk memelihara air pakai obat ini, untuk bakteri ini, bahkan mereka disupport. Kalau Mas Feris kan tidak, dia mandiri. Kenapa ada yang mudah, ngapain harus di mahal-mahalkan gitu. Jadi nanti untuk pencapaian bahwa kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan khususnya di dunia perikanan tidak akan tercapai karena ini gitu. Ya untuk jamur memang tetap harus kita kondisikan, tapi selama garam krosok itu sudah masih ada. Sampai sekarang garam krosok yang di satu paket dari Dinas Kelautan itu baru karung 1 sak di tahap awal, dan itu malah bikin saya pusing. Karena menyeimbangkan ini loh, menyeimbangkan apa? Kondisi ikan yang dari kota sana, air yang kita punya disesuaikan dengan teori. Ternyata setiap desa, setiap daerah itu berbeda. Belum tentu kita butuh garam, karena apa? Air kita sudah mengandung garam. Dan ketika kita kasih dengan dosis yang sama, kondisi garam terlalu tinggi dengan teori yang sama. Nah, kita tidak mencukupi untuk alat tester kit ya. Yang bawaan dari sana itu cuma mulsa. Itu kan orang masuk akal. Kolam semua gede itu kok mulsa, kecuali air minum gitu guys, mulsa beres. Nah itu beda. Jadi makanya dengan tetap nanti paling aman untuk di daerah Kudus ya air diaerasi, ikan masuk, aklimatisasi dulu penyesuaian dengan ini, baru nanti molase ditambahkan. Jadi mengikuti apa yang dibutuhkan ikan, bukan ikan itu harus kita paksakan masuk sesuai dengan keinginan kita. Tidak, kita mengikuti alurnya ikan. Tanya Pak, yang dimaksud ikan sebelum memasukkan ikan ke kolam itu harus diaerasi. Yang dimaksud aerasi itu apa? Aerasi itu ini loh Pak, oksigen, masih blekutuk gitu loh. Apa ya, nek akuarium gelembung gitu loh, gelembung udara. Nah itu pakai mesin aerator. Nah, jadi di aerasi itu ya airnya dipakai mesin aerator dengan batu yang menciptakan gelembung itu ya biar mubal tau. Nah, nanti paling gampang kan itu. Jadi oksigen, untuk memasukkan oksigen dalam air. Jadi terus lanjut lagi. Oh Ji. Saya mau tanya nih, di tempat saya kan air kandungan kapur dalam airnya kan sangat tinggi. Itu nanti solusinya bagaimana? Karena beberapa kali saya coba, itu yang pertama
Nila sudah pernah, Iya. pernah, kemudian Gurami juga pernah. Saya anggap semuanya gagal. Iya. Itu karena menurut teman-teman yang di kampus saya itu air kandungan kapurnya sangat tinggi. Betul. Kalau saya punya alat TDS meter itu hampir 400. Iya. Itu sangat tinggi sekali. Iya, terus. Kemudian saya coba pakai Papsimas. Papsimas itu kan air bawah tanah itu, Betul. APT itu Iya. juga masih gagal. Iya. Itu proses untuk aerasinya bagaimana? Nah, iya, terus ada lagi nggak? Kemudian ini saya juga pernah mencoba budidaya gurami pakai air pump. Ya, air pump itu karena air sumur yang di daerah asli saya di daerah Mati Norowito itu tidak bisa untuk kita budidaya karena ada pencemaran air dari